Assalamualaikum, selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, izin Pak Haji. Ya. Saya nih mau menanyakan tentang kepemimpinan di Bekasi saat ini yang terjadi. Bagaimana Pak Haji? Ya, yang terjadi saat ini. Saat ini yang terjadi kepemimpinan Bekasi itu sama seperti yang sebelumnya, ya kan? Pemimpinnya itu berkhianat kepada tanah ini, kepada rakyat, kepada harapan leluhur nenek moyang kita. Yang kita berharap pemimpin itu bisa menjadi contoh dan tauladan yang baik buat generasi berikutnya. Tapi yang terjadi hari ini adalah pemimpin Bekasi ini mencoreng nama Bekasi, berulang-ulang tersandung kasus hukum. Jadi kita berharap kemarin dapat anak muda, ya ternyata dia tidak mampu menjunjung harkat martabat, kehormatan dan harga diri Bekasi. Ya karena tersandung lagi, berulang lagi tersandung kasus hukum. Nah gitu. Jadi ini tentu ada sebabnya kan gitu. Apa sebabnya yang menyebabkan ini berulang? Kan itu. Ya, kalau untuk hari ini ya kita belum menemukan sosok atau figur yang diharapkan oleh rakyat Bekasi bisa menjadi contoh dan tauladan yang baik. Karena berulang kali dan yang terakhir ini tersandung kasus hukum. Semua hidupnya nggak enak lah. Begitu. Ya, itu bukan hanya di level pimpinan, termasuk saat ini kan sudah bergulir kalau nggak salah tuh di persidangan informasi masuk pejabat-pejabat itu. Nah, bagaimana tuh untuk mengurangi fenomena ini? Ya mereka itu kan segerombolan para pengkhianat sebetulnya. Siapa saja yang melanggar hukum ketika dia menjalankan tugas atau ketika dia diberikan amanah kepercayaan oleh rakyat, nah itu dia kemudian melanggar hukumnya, itu pengkhianat, gak bisa ditolak lagi, itu pengkhianat. Bagaimana konsekuensi tentang hukum yang sedang berjalan, itu maksudnya Ya. Jadi proses seadil-adilnya, ya seterang-terangnya, jangan ada lagi yang ditutup-tutupin. Kalau ditutup-tutupin ini justru menjadi koreng yang suatu saat akan muncul lagi. Lebih baik diangkat aja ke permukaan. Ya kalau emang salah ya diproses sesuai hukum. Jangan lagi ada saling lobby kepada aparat penegak hukum lainnya sehingga selamat. Itu akhirnya nanti akan kena lagi. Diangkat aja semua siapa para pengkhianat di kabupaten ini yang telah mencoreng, merusak nama baik Bekasi, sehingga mereka hari ini ada yang masih tenang-tenang, sudah melanggar, sudah diperiksa tapi belum ditangkap juga, kan itu kan? Nah itu. Ya, termasuk ada pengusaha yang menyebutkan itu kalau nggak salah tuh ya orang Bekasi juga kan gitu. Pikirannya gimana kan? Ya, pokoknya semua lah, ya. Ini semua kembali kepada satu orang, pemimpin. Sebenarnya kalau pemimpinnya benar, pemimpinnya tegas, kepemimpinnya berintegritas, memiliki karakter yang bagus, ya, tentunya pemimpin kan harus memiliki emosional, spiritual, kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, itu harus ada. Khusus Bekasi ya, khusus Bekasi itu pemimpin utamanya itu yang paling penting. Ya, kalau dia bupati ya bupatinya. Siapapun yang menjadi pemimpin di Bekasi, yang pertama dia harus tahu masalah Bekasi ini. Daerah ini berbeda dengan daerah lain. Daerah ini adalah daerah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, di mana seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi itu masuk ke sini sebagai urban, mencari pekerjaan. Tentunya dia menjadi bagian dari masyarakat Bekasi, kan begitu. Itu berbeda dengan daerah lain. Nah, kan itu. Nah, pemimpin harus tahu itu tentang masalah Kabupaten Bekasi. Ya, perubahan alih fungsi lahan dari industri menjadi properti, dari
pertanian menjadi industri, kan begitu, dan seterusnya. Nah, sehingga pemimpin Bekasi harus tahu tentang orangnya, tentang tanahnya, tentang harapan rakyat Bekasinya ke depan, harus tahu masalahnya. Yang kedua, pemimpin Bekasi itu harus berani menegakkan kebenaran. Tentu ketika daerah menjadi urban, banyak kepentingan, apalagi di industri. Kepentingannya bukan hanya sekedar kampung, desa, kecamatan, tapi ini kepentingan internasional dari sini. Tentunya seorang pemimpin Bekasi itu harus mampu menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Bekasi. Ya, dalam hubungan, dalam hal berbangsa lain berinvestasi di sini. Dan juga mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat Bekasi. Karena tempat ini dipilih sebagai tempat dijadikannya industri terbesar se-Asia Tenggara, kalau nggak salah dengan 7.600 pabrik dalam dan luar kawasan. Satu lagi Pak Haji, ya, izin, itu yang krusial saat ini tentang PAD. Tadi Pak Haji kan pernah sebutkan nih, Bekasi itu investasi bukan hanya skup daerah tapi internasional Pak Haji. Ya. Berbagai investasi masuk di Bekasi. Tapi saat ini PAD itu seolah merosot Pak Haji. Itu apa itu Pak Haji? Ya, harus di ya kalau kita pahami dulu PAD itu apa sih? PAD itu kan pendapatan asli daerah, ya kan? PAD yang kemudian dilanjutkan menjadi APBD, kan gitu. Nah, kalau PAD-nya merosot, PAD itu bersumber dari apa? Dari pajak, dari non pajak, dari retribusi, ya kan? Jadi Bekasi itu ditetapkan proyek-proyek strategis nasional, PSN, ada kawasan bingkat dan lain sebagainya kan. Sehingga pajaknya memang diambil pusat. Untuk itu ada dana perimbangan dari pusat, ada DAK, ada DAU dan lain sebagainya yang bagi hasilnya tentunya dikasih ke Jawa Barat baru kirim ke kita. Namun demikian kan untuk saat ini pemerintah pusat telah mengambil kebijakan ada pengurangan dana bagi hasil pusat itu kalau nggak salah 50% potong. Nah, dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini ya, tentu pendapatan asli daerah pun akan berkurang. Nah, kalau dia berkurang, PAD-nya berkurang, dana bagi hasil punya berkurang, tentunya APBD-nya pun akan berkurang. Kan begitu. Nah, bagaimana seorang pemimpin menyikapi hal ini? Kita tinggi, APBD kita tinggi, sehingga kita mampu memberikan pegawai kita dengan uang tunjangan jabatan yang tinggi. Ya, aku kira sebagai pemimpin harus bisa memahami ini. Ketika memang APBD-nya atau PAD-nya berkurang, pendapatan bagi ya tunjangnya dikurangin aja untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan ini. Kalau dimungkinkan, kan begitu. Kan begitu ya. Nah, terus kita juga tidak berpikir bahwa kita telah mengangkat P3K begitu banyak. Benar nggak? Ya padahal ada seperti ini. Ya sepanjang kita mampu nggak masalah, tapi kalau nggak mampu kan gimana jadinya? Kan itu. Ya. Terkait PAD juga terkait otonomi mandiri nih, PAD perusahaan swasta atau perusahaan BUMD itu gimana Pak Haji nih? Oh, BUMD. Ya, itu harus ya BUMD kan di Bekasi ada beberapa, ada BBWM, ada PDAM, ada Putrajaya, kan gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan semua bermuara pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Barang-barang yang di BUMD kan tadi, atau di BUMN kan itu, adalah barang-barang yang memang diatur oleh undang-undang. Air, listrik, ya kan? Gas alam. Nah, kita punya contoh air. Kalau air diserahkan kepada BUMD, dalam hal ini PDAM Kabupaten Bekasi atau Tirta Bagasasi. Ya sama, setiap pemimpinan dalam organisasi sama, tergantung di palak pemimpinnya. Tahu nggak dia masalah tentang PDAM? Berani nggak dia? Kemudian tulus nggak dia mau mengabdi di PDAM? Ya, sehingga PDAM-nya bisa memberikan kesejahteraan, tentunya mendapatkan penghasilan sektor pendapatan asli daerah di sektor usaha BUMD tadi itu. Nah, sekarang kan sudah terjadi kekisruhan.
Dirusnya bermasalah, dirutnya bermasalah, ya kan? Semuanya bermasalah ini. Ini hampir semuanya bermasalah gitu. Ya bagaimana cara mengatasinya? Ya masyarakat Bekasi harus sadar. Oh, kita harus benar-benar bisa menyaring pemimpin yang benar-benar berintegritas, memiliki ketulusan dalam rangka mendharmakan jiwa dan raganya kepada tanah, kepada rakyat, kepada harapan luhur nenek moyang kita di sini di kabupaten. Selama itu tidak tertanam ketulusan, ya sudah, semakin naik semakin melebar kejahatan-kejahatan, pengkhianatan terhadap Kabupaten Bekasi. Terakhir Pak Haji, ini kan momentum sebenarnya kalau bicara pemimpin nih di daerah dan desa ya. Desa ya. Kayak desa itu kan 3 bulan ke depan 20 September itu akan melakukan pilkada serentak ya 154 desa di Kabupaten Bekasi. Apa nih patuahnya gitu? Karena saya tanya patuahnya ini ya Pak Haji itu kalau nggak salah tuh ya hampir 7-8 tahun pernah memimpin jadi komandan yang saat ini alhamdulillah sudah purna bakti sama rakyat. Apa sih Pak Haji harapannya? Ya harapan kita tetap sama dalam jenjang kepemimpin, entah itu kades, entah itu camat, entah itu bupati, entah itu dirut BUMD. 3 rumusnya. Seorang pemimpin pertama harus tahu masalah. Lalu di desa dia harus tahu masalah tentang desa itu. Kan gitu. Berarti di kepala jiwa raganya ada tentang desa. Kemudian dia harus berani menegakkan aturan. Yang ketiga tetap harus tulus untuk berdamai di tingkat desa itu. Agar masyarakat di desa itu bisa mendapatkan kesejahteraan yang berkeadilan. Nah itu. Cari pemimpin yang seperti itu, calon-calon kepala desa yang ke situ. Namun kan fenomenanya hari ini kan selalu ada uang. Ya kan? Kalau hanya uang, kambing aja dipedakin, dikasih nomor, disuruh nyoblos, pasti menang. Tapi kualitas kepemimpinan itu tidak akan pernah terwujud. Peristiwa yang dulu pasti terulang. Kepala desa bermasalah lah. Itu bermasalah lah. Gitu. Nah, ini akumulasi perjalanan Kabupaten Bekasi sekiranya seluruh rakyat Bekasi harus mawas diri, introspeksi diri gitu. Tapi saya lihat masih jauh, masih berat. Ya kan? Semua orang melihat oh iya uangnya lebih besar, lebih banyak, linknya lebih kuat. Kan itu. Belum, tidak ada masyarakat lebih mengutamakan. Ya karena memang masyarakat yang calon-calonnya belum bisa dipilih secara utuh. Ada figur yang bisa dijadikan contoh dan suri toladan yang baik gitu. Ya harapan kita akan muncul di situ. Ya tapi ya sejauh ini ya kalau menurut Pak Ijar itu semua standarnya sama ya Jar. Iya Pak Haji. Begitu ya. Pak Dian. Jadi terima kasih Pak Haji ya untuk waktu dan kesempatannya sore ini. Ya sama-sama di ngobrol sore kan. Nah, Ngobrol santai sore. Terima kasih.